lahan 2 hektar saya tanami padi 32 semua. Tapi keduanya macam-macam dulur. Ada yang 32 bantuan dari pemerintah dan ada 32 yang saya beli sendiri dari teman sesama seprofesi atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam sukses untuk seluruh petani Indonesia, dulur semuanya. Alhamdulillah dulur, masih bersama saya channel Tani Desaku bersama jagoan. Yang kali ini saya akan review apa yang ngobrol apa ini loh. Intinya berbagi informasi tentang pertanian khususnya ya dulur. Yang pada kali ini saya akan membahas tentang MT kedua yang insya Allah akan segera dimulai ini dulur, karena lahan lagi proses pengolahan lahan dan insya Allah minggu-minggu depan mulai penanaman kembali, penanaman MT2. Oke dulur, sebelum kita berlanjut ke video selanjutnya, dukung terus channel Tani Desaku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk dulurku semuanya. Oke dulur, untuk MT2 saya pribadi menyebar benih padinya Impari 32 semua dulur. Lahan 2 hektar saya tanami Impari 32 semua. Tapi 32-nya macam-macam dulur. Ada yang 32 bantuan dari pemerintah dan ada 32 yang saya beli sendiri dari teman sesama seprofesi atau sepetani. Nanti kita akan bandingkan mana hasilnya yang lebih bobotnya, intinya yang lebih maksimal untuk hasil terakhirnya. Dan mudah-mudahan saya doakan untuk dulurku semuanya di MT kedua ini padinya subur, sehat, jauh dari serangan hama dan penyakit, dan mudah-mudahan hasilnya juga maksimal dan melimpah, amin. Oke lur, insya Allah minggu depan saya mulai tanam lur. Namun di lahan ada beberapa hal yang harus saya lakukan sebelum mulai penanaman ya lur. Biasa kalau di MT2 lur, penanaman di MT2 ini selalu hama utama yang muncul yaitu keong mas lur, keong racun. Jadi keong racun, bukan keong mas lur, tapi keong racun atau keong mas itu namanya ya, pokoknya itulah keong lah yang memakan tanaman padi. Oleh karenanya bagi dulur-dulurku semuanya yang melihat pada lahan sawahnya terdapat populasi keongnya yang sangat banyak, jangan lupa lur, sebelum penanaman padi 1 hari atau 2 hari sebelum penanaman, alangkah baiknya kita cegah atau kita basi keong ini dengan menggunakan moluksida atau intinya obat keong lah, supaya nanti keongnya ini akan mati dan nantinya tanaman padi kita tidak diganggu atau tidak dimakan oleh keong. Karena apa? Pengalaman saya nih lur ya, pernah tahun kemarin saya tanam padi, ada beberapa keong, nggak banyak sih lur, ada beberapa, saya biarkan saja. Hari ini tanam, besok sudah lumayan lur yang kemakan. Oleh karenanya langkah awal sebelum melakukan penanaman di MT2 ini lur, yaitu dengan menggunakan moluksida atau obat keong supaya keong ini bisa mati semua. Lahan kita tidak ada keong, insya Allah nanti penanaman 1 kali nanam kesananya insya Allah akan tumbuh dengan subur. Nah itu yang pertama. Oke, yang kedua yang perlu kita waspadai di MT2 yaitu penyakit asem-aseman. Yang ini yang sudah tidak asing lagi di seluruh kalangan petani, khususnya di MT2. Selalu aja gejala asam-aseman ini menyerang. Penyebabnya apa lur?
Penyebabnya yaitu proses pembusukan jerami padi yang belum selesai proses pembusukannya, akhirnya menyerang ke akar tanaman padi kita dan tanaman padi kita tidak berkembang alias kerdil. Nanti lama-kelamaan tanaman padi kita nanti akan mati. Itu sangat berbahaya sekali. Nah, pencegahannya gimana? Bagi dulurku semua yang ingin tahu pencegahannya, bisa langsung tengok video sebelumnya ya lurnya, atau saya sepil beberapa trik untuk mencegah asam-asaman. Yang pertama, lahan kita sebelum kita tanami 1 minggu minimal, baiknya 2 minggu sebelum kita tanam, kita semprot dengan menggunakan M4 dulu. Nanti insya Allah bakteri dalam M4 ini akan membantu proses pembusukan jerami. Nanti kalau jeraminya sudah busuk, benar-benar busuk, sudah benar-benar jadi kompos, insya Allah nanti akan bertimbal balik atau apa ya, imbas balik ke padinya, yaitu akan baik sekali. Itu salah satu cara. Dan yang kedua, untuk mencegah asam-asaman ya lur, kita sepil lagi ya, yaitu setelah penanaman selesai, lahan kita keringkan minimal 5 hari, maksimal 1 minggu kita keringkan, biarkan. Sudah keringkan, kita masukkan air 2 hari 2 malam atau 3 hari 3 malam, kita keringkan lagi, jangan sampai ada air yang menggenang. Dan apabila cara yang selanjutnya dengan cara 2 tadi masih ada yang terkena asam-asaman, pasti di lahan punya dulur semua itu airnya tidak mau kering. Nah, solusinya bagaimana? Kita bikin selokan tengah, kita bikin selokan supaya nanti airnya kumpul di tengah semua dan samping-sampingnya bisa kering, dan insya Allah itu nanti akan sembuh dari asam-asaman itu secara alami, secara murni. Dan untuk mempercepat proses pemulihan, boleh dulur semua semprot tanaman padi kita dengan menggunakan pestisida atau obat daun, pupuk daun yang sudah ada di toko-toko pertanian ya dulur ya. Macam-macam itu tergantung dari keyakinan dulur aja menggunakannya apa, kita semprotkan. Dan ada satu lagi, setelah penanaman dulur, untuk mencegah asam-asaman lagi, ini kita semprotkan mutiara zinc. Mutiara zinc ini dulur ya, setelah penyemprotan 3 hari atau 4 hari kita semprotkan mutiara zinc ini. Untuk harganya 25.000 satu bungkus, bisa digunakan untuk 2 kali penyemprotan, karena untuk satu bungkus bisa untuk 10 tank, 10 tangki 16 liter. Nah, itulah dia tadi dulur sekilas skill cara mencegah asam-asaman ya dulur ya. Oke, di MT2 ini insya Allah minggu depan saya melakukan penanaman. Nanti saya akan videokan penanamannya lur, Intari 32 HDB ya. Luasan lahan 1 hektar dulu, yang lahan satunya lagi insya Allah minggu depan. Dan bagi dulurku semua, bagaimana program sergap sudah berjalankah di daerah dulur semua? Alhamdulillah lur, di daerah saya sudah berjalan sejak mulai sebelum lebaran ya, sampai sekarang alhamdulillah berjalan. Sekarang berjalan program sergap, yaitu kuota kecamatan saya itu 20 ton per 2 hari sekali pengambilannya. Tapi alhamdulillah masih terbantu, dan petani juga bersabar antri sekali lur. Jadi setiap 2 hari sekali di desa saya khususnya selalu ada saja yang menyetorkan gabahnya ke Bulog dengan harga 6.500 di atas mobil. Jadi kulinya kita tanggung sendiri lur. Macam-macam untuk bayar kuli, ada yang harian, ada yang borongan, terserah dulur semuanya. Oke, saya doakan juga kepada seluruh petani Indonesia, mudah-mudahan program sergap ini juga bisa berjalan di daerah dulur semua,
dan juga petani bisa merasakan dampak positif dari program sergap ini. Oke, sekian saja dulu lur obrolan kita malam ini ya. Daripada tidak mengisi video, ini saya isikan video, mudah-mudahan isinya bermanfaat untuk dulurku semuanya. Oke, sekian saja lur dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap lur. Dua.